Dari kecil waktu umur 8 bulan, papinya Mian melihat Mian dililit ular. Aku lihat wujud aku sendiri. Itu kejadian ada waktu berangkatnya gym, itu tiba-tiba gambaran tuh motor terus jatuh. Berangkatnya gym, bener si motor yang ketabrak. Semuanya bakalan rata oleh air dan api. Soalnya banyak sih untuk tahun depan sekitar ada 130-an gambaran. Segitu banyaknya? Iya. Mata Indigo kembali bersama saya Alvin Adam, dan kali ini dari Bandung saya ketemu dengan sahabat baru saya, Mian namanya. Hai Mian. Halo. Ini kita sedang berada di rumah sahabat Uncle ya, dan seperti biasa kita akan ngobrol tentang Indigo, anak-anak Indigo. Kita udah pernah ngobrol tentang type precognition ya, udah pernah kan. Nah, kebetulan Mian ini adalah precognition juga, ya kan. Nah, kita mau coba lihat bedanya apa ini sebetulnya secara ini ya, kalau kita ngobrol dengan anak yang lain yang precognition juga. Nah, Mian kalau nggak salah itu dari kecil waktu umur 8 bulan, papinya Mian melihat Mian dililit ular. Ular. Nah, itu tuh kejadiannya waktu bayi sekitar 8 bulanan. Nah, Mian tuh dililit ular, tapi si ular itu tuh nggak nyelakain, nggak mancok, nggak gimana-gimana, malah ngajak main gitu. Tapi saat si papi mendekat, malah si papi yang diserang, nggak boleh ganggu. Nah, mungkin sama si papi dibiarin sebentar, terus papi bilang, anak saya mau minum susu dulu. Nah, di situ pelan-pelan baru si ularnya itu tiba-tiba pergi hilang. Nah, itu kejadian udah dari kecil sih. Dari kecil? Iya. Dan kemudian makin besar, kamu udah mulai bisa melihat-lihat sosok astral. Sosok astral ya. Katanya kalau dia di sekolah dia datang lebih pagi, jam 5 sampai 6 pagi dia datang, dia makan nasi uduk sama anak-anak di sana. Iya bener, gitu. Itu kejadiannya pas SD. Itu emang anak-anak di sana tuh kayak asik banget gitu. Ada 3. Nah, itu tuh namanya, kita dulu mau disebutin nggak ya namanya? Iya, yang satu Andri. Nah, itu tuh dia tuh anak-anak itu tuh lucu gitu. Setiap Mian masuk ke sekolah itu pasti jam setengah 6 tuh udah di sana. Setengah 6 pagi? Iya, jam setengah 6. Kadang jam 5 udah di sana gitu. Main. Itu yang lain nggak heran? Penjaga sekolah, iya okay. sih. Kayak pagi banget datangnya. Iya Pak, alasan piket, padahal enggak gitu. Beli nasi uduk, makan berempat. Tapi dengan kelakuan seperti itu, ada teman-teman yang ngerasa kamu tuh extraordinary, nggak beda gitu sama yang lain gitu. Banyak sih. Banyak ya. Bahkan kayak ngomong sama tembok gitu, selalu bilang kayak gitu. Tapi bodo amat. Kenapa mereka nggak bisa lihat? Wujudnya mereka seperti apa, Andri tadi? Andri tuh dia wujudnya anak kecil, dia Belanda. Nah, tapi namanya Indonesia. Nggak tahu, kayak panggil aja apa Andrika. Andri. Terus sayangnya dia telinganya hilang 1. Iya gitu, jadi gak ada telinganya hilang 1. Jadi kalau bicara sama dia harus kenceng. Makanya kalau teman tuh bilang kalau Mian bersuara pasti ngomong sama tembok. Iya, ngomong sama tembok gitu. Komunikasi yang dilakukan seperti apa ya, Ian? Berbicara langsung. Ngomong aja gitu? Iya langsung. Oke, kamu mengaku gini ya, maksudnya ngobrol aja ya? Kayak kita komunikasi. Orang nggak lihat, makanya orang pikir kamu ngomong sama Nah, kebetulan emang si Andri ini tuh dia diamnya suka di pinggir-pinggir tembok, kayak lagi di sini nih. Gini gitu. Terus kalau nggak salah ada cerita juga Mian waktu TK, dia minta temenin mamanya selalu di dalam kelas, karena dia lihat di belakang ibu gurunya ada makhluk astral yang ada di situ. Iya, itu serem banget. Sampai setahun itu tuh ditemenin mami terus di dalam kelas, karena si sosok itu tuh jadi kayak kuntilanak hitam, ininya banyak darah banget, rambutnya tuh gimbal. Itu kamu lagi TK padahal ya? Iya, itu tuh udah buang muka juga tetap aja ngeliatin gitu ke Mian. Makanya Ma temenin, kalau mama keluar pasti nangis karena takut. Nah, perubahan apa yang paling jelas pada saat dari TK, SMP, SMA dan kemudian sekarang dengan perubahan-perubahan yang Mian lihat gitu? Dulu tuh waktu kecil Mian cuman kayak melihat sosok astral aja. Terus masuk ke SMP itu tiba-tiba kayak kejadian apapun juga kelihatan.
Kayak dulu pernah lihat temen dia mau kecelakaan, nah kelindas truk, udah bilang jangan nyebrang, Mian bilang. Terus tapi dia tetap mau nyebrang, itu depan mata kepala sendiri dia kelindas truk. Sampai sekarang kayak gak bisa lupain gitu. Kayak Mian sebagai indigo gak bisa ngasih tahu dia secara baik-baik itu benar gitu supaya nggak terjadi gitu. Karena mereka mungkin anggap kamu Biasa. mengada-ada, Iya, mungkin kayak mengada-ada. gitu ya. Oh, karena precognition kan bisa melihat sesuatu yang akan terjadi ya gitu loh. Seperti apa sih? Mendengar, melihat atau apa ya sebetulnya? Secara random sih kadang ada kayak lihat Bisikan. gambaran, terus kayak contoh kayak besok bakal terjadi banjir besar gini. Nah di situ di telinga langsung nying suara air, elemen air, terus letak koordinatnya tahu sebelah selatan atau timur gitu. Itu langsung kebayang. Jadi dari pendengaran langsung ke bayangan. Pernah satu masa kalau nggak salah kamu sudah melihat itu, kamu udah menyampaikan tapi orang tidak aware terhadap itu dan kamu ngerasa kamu feel guilty sekali atau gimana? Iya. Kesel atau gimana? Kayak kesal ada, cuman lebih kesedih sih kayak aku sebagai indigo gak bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Saat bilang A, orang lain tuh cuman apa sih ngada-ngada gitu. Padahal itu jelas banget gitu. Cuman ya mau gimana? Sebetulnya pada saat itu reaksi tubuh kamu gimana sih pada saat kamu mendapatkan sign-sign itu ya gitu loh? Paling parah itu sampai mimisan, makanya sampai sekarang Sampai mimisan? ya mungkin karena mau tahun depan gitu banyak gambaran sampai sekarang bencana alam mulai berdekatan itu sampai sekarang di area hidung Mian tuh berdarah terus, terutama malam pasti mimisan. Pada saat sign itu datang, gambaran itu datang. Apalagi gambarannya jelas dan emang energinya kuat, itu tuh langsung mimisan. Makanya ini di daerah dalam tuh luka. Apa yang sebetulnya akan terjadi dalam pandangan atau gambaran yang kamu dapatkan sampai segitu Sebenarnya berat ya gitu loh. berat gitu, cuman kayak terserah sih mau percaya atau enggak. Ada satu momen yang dimana ibaratnya semua tertelan oleh air dan semua terbakar oleh api. Cuma nggak tahu waktunya kapan. Terus tapi itu tuh kayak sampai sekarang pun masih terus gambaran tuh masuk walaupun Mian kayak bodoh amat tapi ya tetap aja gitu susah. Kalau nggak salah Mian pernah cerita, Mian bahkan bisa sempat mendapatkan bayangan masa depan kamu sendiri. Iya. Dan itu nggak mudah setelah kamu tahu itu apa gitu loh. Iya. Kayak apalagi soal kematian itu kan sensitif banget gitu. Iya. Apalagi Mian juga masih muda, terus juga 25, umurnya 25 tuh. iya gitu, nggak tahu kedepannya seperti apa, karir gitu, terus kehidupan. Cuman kayak gambaran itu sampai sekarang kayak masih terus kebayang. Udah lupa juga tiba-tiba langsung ada lagi. Kamukah yang dikasih lihat itu atau orang lain yang wujudnya mirip kamu atau bagaimana sebetulnya? Aku lihat wujud aku sendiri di situ, kayak langsung kayak konyol sih. Mian sebagai indigo juga kayak kok bego sih bisa-bisanya gitu gambaran itu tuh ada gitu. Ya kok muncul gitu ya. Makanya Mian kayak ya udah yang penting hidup kita baik, bantu orang lain, terus hal positif. Masalah gambaran itu mau gimana ya pasrah aja sama Tuhan. Kayak waktu kejadian ada waktu berangkatnya gym, itu tiba-tiba gambaran tuh motor terus jatuh. Maksain berangkat nih gym. Benar si motornya ketabrak. Si bapak driver online itu ketabrak. Nah di situ kayak merasa bersalah, ya udah Pak kayaknya pulang lagi aja jadi seolah-olah kamu membiarkan itu terjadi ya Iya, gitu gitu. loh. Berarti ini bisa membuat kita untuk bisa preventif atau berhati-hati mungkin. Iya, berhati-hati. Makanya indigo tuh kan kemudian. Kalau yang belum ngerti risih sih PHP katanya. Gitu, PHP. Ya udah sih terserah juga. Nah, biasanya untuk menjelaskan sesuatu pada sign yang datang itu atau pada orang yang meminta bantuan pada kamu tuh melalui media apa sebetulnya? Aku biasanya pakai air. Oke, makanya ada gelas kasih air di sini Pakai ya. air. Kayak untuk lihat gambaran masa depan atau kayak ada satu orang yang emang dia non medis, dilihat nih auranya gitu pakai air. Terus ada sosok apa aja yang ganggu dia gitu. Itu pakai media air. Oh, itu bisa melihat semua. Iya, kayak kalau auranya negatif terus kayak ada kumpulan awan hitam menyelimuti tubuhnya, biasanya dibersihin pakai air. Oh, air yang kamu pegang. Iya, di gelas cukup gitu.
tadi kita sempat ngobrol juga tentang Mian melihat masa depan Mian sendiri yang seperti itu gitu nah. Ya itu jadi gambaran itu tuh jelas banget kayak contoh fenomena alam yang semuanya bakalan rata oleh air dan api. Itu jelas banget karena elemen airnya mencangkup semuanya. Air ke tanah. Rata gitu. Terus api juga meratakan semua bangunan. Betul. Nah, itu. Cuman yang paling bahaya itu adalah 3 tahun dari mulai sekarang, gak nyampe 3 tahun itu elemen air. Ya, itu. Itu yang kamu lihat? Iya, karena Mian lihat gambaran masa depan aja dari air itu tuh berawal dari dulu tuh mimpi ibunda. Cuman Mian gak berani ke pantai, takut. Nah, mimpi Bunda Ratu waktu itu beliau bilang gini, cari lukisan saya di daerah Bandung katanya. Kebetulan waktu itu Mian belum apa-apa, belum punya apa-apa gitu. Mian cuma pegang uang 50.000 waktu itu. Datang ibunda bilang katanya, tenang, lukisan saya nggak mahal katanya. Tiba-tiba ke daerah Braga, dapat lukisan dan itu nanya dulu, Pak ada lukisan Ibunda Ratu juga. Hah? Dia kaget. Ada lukisan dari 2016 apa 17 ya, belum laku dan yang ngelukis udah meninggal. Di situ berapa katanya? Sok seikhlasnya aja. Masya Allah. Di situ kayak coba aja deh. Saya cuma punya uang 50, Pak. Oh ya nggak apa-apa, saya bingkain dulu lukisannya. Bingkainya aja lumayan itu emas soalnya. Harga bingkainya udah berapa ya? Iya. Di situ kaget. Kayak ya udahlah sampai sekarang lukisannya ada di kamar. Jadi kemana-mana dia selalu dibawa. Nggak besar ya, kecil? Sekitar semeter? 100 ya. 100 cm ya. Karena memberi kasih mimpi itu ya? Iya karena mimpi. Terus dari situ Mian lihat air tuh pas mandi langsung semua kelihatan gambar. Mulai itu? Nah mulai dari situ, dari air. Oh makanya kamu selalu pakai media air untuk kamu membaca sesuatu? Iya itu. Awalnya iseng aja mandi, tiba-tiba papi sakit. Di air gambaran jelas banget di bak itu. Papi lagi sakit dan itu bukan non medis. Langsung Pak berobat. Terus ketika bagian yang non medisnya itu langsung Pak kayaknya datang deh ke ada guru gitu. Langsung sembuh di situ. Karena kan itu energinya lumayan besar banget. Tapi papi indigo juga kan ya? Iya. Iya. Karena kan kita juga nggak bisa betul healing, menyembuhkan diri sendiri. Gitu. Karena kalau udah drop semua tuh kayak pingin bunuh diri gitu. Mian selalu nggak berguna. Dari kecil tuh Mian suka nulis di buku diary, mami selalu baca. Ya, gue nggak bermanfaat buat orang lain, gue nggak ada gunanya, bunuh diri aja, mati aja gitu loh gitu. Dari kecil? Iya dari kecil, makanya sekarang tuh ya udah deh jalanin dulu aja, yang penting bermanfaat bagi keluarga gitu. Memangnya kenapa ya kamu punya sampai pikiran kamu nggak berguna buat orang lain gitu loh? Mungkin kalau orang normal kayak lihat gambaran sesuatu itu udah kayak ya udahlah gitu, kayak orang normal kan lihat bentuk fisik gitu kan. Sekarang terjadi, kalau Mian tuh kadang kayak beberapa hari kemudian gitu akan terjadi sesuatu tapi nggak bisa mencegah gitu. Makanya kalau baca komen kamu indigo tapi nggak bisa nge-warning istilahnya gitu. Itu emang iya sih nggak bisa gitu. Cuman kayak mau gimana lagi, sekarang masuk ke masalah pemerintahan nggak mungkin. Siapa gue? Siapa Mian gitu. Sekarang masuk ke kayak bakalan terjadi gempa, bakalan terjadi gini, emang harus pakai pengumuman, warning gini bakal, kan nggak mungkin juga barbar kayak gitu. Orang juga ada yang percaya, ada yang enggak. Cuman kayak sekarang tuh kayak paling di story kayak Celenginga berdengung pukul sekian gini bakal ada gambaran ini. Ya udah percaya atau enggak. Disitulah kamu bisa menyalurkan itu ya, mengeluarkan itu ya. Mengeluarkan itu. Tanpa kamu mikirin orang mau percaya atau enggak. Nah, sorry, boleh Uncle tanya nggak? Tapi agak personal ya. Sampai saat ini kamu punya teman yang nyata nggak? Teman yang nyata? Ada. Ada? Iya. Yang bisa ngerti kamu gitu? Ada. Itu dia tuh udah 10 tahun. Kayak awalnya dia juga risih gitu. Apaan sih lu? Katanya gini. Terus kalau dia namanya Lucky, kayaknya bakalan ini deh gini. Awalnya dia nggak percaya, pas terjadi, oh iya, disitulah mereka pada percaya. Kayak kemarin juga, hati-hati ya di kerjaan, kenapa emang bakalan terjadi ini? Oh iya, makasih. Kayak.
Terus kalau curhat juga selalu ke dia. Sampai sekarang pun masih ada itu yang kayak gitu. Merasa diri nggak ada manfaat apa. Ya selalu insecure lah. Heeh. Terus juga terutama pasangan sih. Kadang saat pasangan lihat background-nya sendiri, kayak dia tuh ketakutan. Iya kayak. Oh gitu. Iya gitu. Jadi serem duluan ya. Iya serem duluan gitu. Makanya kalau kenalan nih sama cewek, tiba-tiba Instagram kamu apa? Kayak bikin nanti aja deh gitu. Daripada isinya kamu lagi posting segala macam, dia pikir ini, aduh ini kenapa ini freak atau apa kali kayak gitu, iya, gitu, gitu dipikirnya. ketakutan. Kadang pernah waktu itu juga udah enak-enak jalan bareng, terus dia tahu Instagram, oh ternyata kamu tuh indigo, terus hilang. Oh langsung hilang gitu aja? Iya langsung hilang, ketakutan. Oke, aku mau tanya, kita di ruangan ini, ruangan rumah sahabatku ya, Gunawan gitu ya, di Bandung gitu loh, karena kebetulan lagi ada sini. Apa yang kamu lihat dari ruangan ini sendiri? Di sini awal masuk ke rumah ini, aku langsung di depan kaca depan, terus langsung nengok ke ruangan kayak, ya ampun adem banget, terus kayak tenang, terus kayak rame tapi tenang suasananya gitu. Kayak tempat perlintasan pasar, tapi di sini tuh energinya positif semua. Makanya rumah ini tuh cocok buat tempat usaha gitu. Karena tempat perlintasan mereka energinya positif dan membawa pengaruh positif juga dari luar ke sini. Oh, gitu. Ada sosok yang mana ya kalau bisa kamu gambarkan di sini? Nah, di sini tuh ada sosok, ada 3. Yang pertama itu yang 2 ini nenek-nenek kayaknya. Yang satu dia pipinya gembil, rambutnya pendek, badannya agak berisi. Nah itu, terus yang satu lagi rambutnya panjang, badannya kurus banget. Nah itunya lonjong mukanya, kayak gitu. Nah yang satu lagi namanya Maria. Maria ini tuh dia pakaiannya putih-putih, kerudungnya bukan kerudung kayak Muslim. Biarawati. Iya kayak biarawati. Nah si Maria ini tuh dia bilang katanya dia tuh di sini dari tahun 83. 1983. Iya dari tahun 83. 83. Dulunya hutan. 83. Ada pohon besar. Di sini tuh ada pohon besar, cuman udah ditebang. Sebelum jadi rumah ya? Ya sebelum jadi rumah. Dari tahun 83. Terus juga dia tuh ngasih tahu bahwa di samping kanan kita itu di situ ada kuburan, cuman kayak kuburannya udah lama banget, udah tertutup oleh perumahan mungkin. Ada nggak yang auranya jahat? Banyak. Dulu tuh biasanya di mana kalau gitu-gitu? Di waktu itu Mian pernah gambar, di situ ada sosok yang pakai jubah hitam, matanya satu merah. Nah itu pas awal pandemik ada itu. Nah pas awal pandemik tuh Mian lihat langsung gambar kan. Nah makin kesini makin banyak. Nah sekarang tuh si lubang celah dimensi itu makin membesar dan mereka tuh masuk keluar. Gitu. Itu yang kamu lihat. Ya. Nah kita bicara sama prediksi ya tentang beberapa menjelang akhir tahun ini misalnya. Nah sekarang kita bicara soal prediksi menjelang, masih ada beberapa bulan menjelang akhir tahun. Ya, apa yang bisa dilihat dan bisa di-share sama teman-teman Mata Indigo dari penglihatan seorang Mian sendiri gitu? Ini 85% jelas gambarannya. Cuman terserah kalian, Mian tidak menuntut kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Cuman Mian hanya ingin berbagi cerita, terus dengan penglihatan Mian. Di sini Mian lihat 85% ini jelas banget. Ini ada gangguan mesin pesawat. Suaranya jelas banget. Ini gangguan mesin pesawat dan isi pesawat itu di area belakangnya itu kayak apa ya? Bukan api. Asap hitam. Kayaknya mungkin mesin pesawatnya rusak gitu. Terus udah hilang lagi kayak gitu. Itu jelas banget. 85% itu jelas banget. Pesawat. Aduh. Cuman di sini Mian gak berani untuk bilang warnanya, namanya gitu. Cuman itu. Terlihat jelas nggak warnanya jelas. apa? Hijau. Dalam waktu dekat atau menjelang akhir tahun? Untuk waktunya di sini sisi kelemahan Mian tuh gak bisa menentukan waktu yang tepat, tapi menuju akhir tahun. Ya.
Yang ekstrim apa ya? Yang lebih ekstrim. Oke. Dan juga di sini ada satu sosok, gak tahu pria apa wanita, dia tertabrak kereta. Oh my god. Ini jelas, demi Tuhan ini jelas. Jadi si pria itu nggak tahu gimana ya, jadi tertabrak kereta dan kepalanya copot. Daerah Jakarta. Pria. Oke, skip dulu. Oh, ini jelas banget. Terus yang ketiga, ini masih transportasi. Ini lihat di sini ada kecelakaan lebih dari 35 orang. Darat. Transportasi umum deh kayaknya ini. Ini lebih dari 35 orang. Cuman gambarannya masih kayak redup gitu. Oke, ini jelas ada kebakaran. Ini tuh apa ya? Pasar atau apartemen ya? Pokoknya di situ kayak ini kayaknya pasar deh. Ini kebakarannya pasar. Cuman luas banget. Wah. Habis semua. Langsung tuh kan, langsung gambaran datang lagi, longsor. Banyak sekali. Mian di sini lihat gambaran longsor. Dan itu sekitar 10 rumah tertimbun. Menuju akhir tahun ini ada angin puting beliung lumayan kencang di daerah Bogor. Kuat banget loh. Semoga aja tidak terjadi fatal gitu. Iya. Dari orang terkenal? Waktu itu di akhir tahun kemarin Mian pernah bilang bakalan kita itu bakalan kehilangan sosok yang bernama satu sosok. Nah itu kayaknya menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun. Ya, dia tuh sosok yang baik dan ternama gitu, banyak yang kenal. Itu menjelang akhir tahun. Soalnya banyak sih untuk tahun depan sekitar ada 130-an gambaran. Segitu banyaknya? Iya. Ingat satu persatu tuh apa dia flashback datang lagi balik lagi. Nah itu tuh gambaran mulai dari pas kalau kita nggak tulis gimana inget ya? Kalau nggak buru-buru kan gitu. Kadang Mian juga suka kalau lupa suka ditulis. Iya di note. Kayak lagi jalan aja tiba-tiba nongkrong nih gambaran. Aduh ini kapan? Oh tahun depan langsung gitu. Soalnya kalau kita terus ngikutin gambaran itu lagi di luar tiba-tiba drop badan panas. Apalagi yang kamu lihat yang bisa di-share sama kita? Oke, ini jelas banget. Ada penangkapan bandar narkoba dan terlibat salah satu ini artis apa penyanyi ya, pokoknya kayak band gitulah. Inisialnya J, N, dan R. JN dan R. JN dan R. Nah, Inisialnya. itu dia pemakainya nggak tahu kayak pengedarnya juga. Cuman ini narkobanya sekitar banyak sih kayak di plastik gitu. Ini barusan saja Iya. lihat. Nanti semoga bulan November atau Desember ketangkap. Wow. Kalau pernikahan dan perceraian, karena saya sering kali kan interview orang tentang pernikahan, perceraian. Saya nggak kepo sih ya, tapi ya hal-hal itu kan ya orang banyak pengen tahu, apalagi terutama public figure gitu kan. Nah itu gimana?
Kalau Mian sekarang lebih ke KDRT sih. Ada salah satu rumah tangga artis yang udah lama, cuman kayak dia tuh kasusnya lebih ke KDRT. Kenapa spesifik ke situ? Karena mungkin gak dapat gambarannya langsung gitu deh. Cuman ini kayak si artisnya itu kayaknya jangan dulu dikasih tahu deh. Bakalan terjadi dalam waktu dekat kasusnya. Terkenal. Muda atau dia tuh sekitar umur 40-an sih. Waduh, nanti aja kali kasih taunya ya. Iya. Terakhir nih, pemilu 2024. Oke. What do you see from point of view ataupun yang kamu lihat dari Precognition sendiri? Soal apanya? Mencalonkan atau bebas yang kamu bisa lihat dari apa yang kamu secara in general dulu lah, nggak usah terlalu spesifik banget. Kecuali emang dikasih lihat spesifik banget. Kayaknya nanti aja deh. Kamu cerita sama aku aja kalau gitu ya. Iya. Aduh, oke. Ada yang kamu mau sampaikan nggak buat teman-teman Indigo yang sama dengan kamu, misalnya si Precognition ini sendiri, ataupun dengan yang nggak percaya sama Indigo. Karena kan banyak banget ada yang pro dan kontra, ada yang percaya nggak percaya. Iya. Ini lagi rame banget ini sekarang. Apa yang kamu mau sampaikan buat orang-orang yang nggak percaya Indigo tuh ada gitu? Kalau Mian sih selalu anggap diri ini itu adalah si freak. Terus juga si halu gitu kan. Jadi kamu nggak dirinya kamu sendiri gitu? Iya. Oke. Karena kalau orang yang nggak percaya ya udah selagi kita punya. Karena kita gimana ya sulit ngejelasinnya juga kan. Yang penting hidup mengalir di posisi yang baik, bukan hal negatif. Jangan sampai kayak kita punya kemampuan nih ngedoain orang lain gak jelas gitu, kayak nyelakain gitu. Jangan sampai kayak gitu. Cuman kayak perlu kalian ketahui ini tuh adalah karunia Tuhan. Jaga baik-baik. Apalagi banyak sekarang yang punya kemampuan yang dijual belikan sana sini dengan harga mahal lah, iming-iming itulah. Kamu bakalan sembuh gini padahal nggak ada. Itu karena gini, dari hasil kemampuan kita yang miliki saat kita jual belikan itu rezeki kita tuh dari masa depan itu berkurang drastis 1000 kali lipat. Ingat, makanya sekarang gini, jangan salahkan kenapa kita kayak gini-gini terus. Padahal kita punya kemampuan, uang banyak gini. Padahal rezeki kita tuh makin besar dari atas ke sini tuh berkurang. Makanya orang yang jual belikan kemampuan kayak seperti ini, spiritual kayak gini, gak ada tuh yang lama. Tuh. Ini menarik loh, saya baru dengar kali ini orang ngomong begini. Sekarang yang Indigo. Ada orang yang spiritual nih, pengobatan puluhan juta gini kan, dengan triknya dan apapun. Tapi kayaknya cuman kayak beberapa nggak ada yang long lasting ya? Iya, dapat memang tapi ya nggak long lasting. Nah itu, karena apa? Orang memberikan uang 10 juta. Sendiri. Iya, orang memberikan uang kita 10 juta aja gitu. Di masa depan kita tuh miliaran rezeki kita yang hilang. Kenapa? Kemampuan itu tuh kan dari Tuhan. Iya. Kita memberikan kemampuan, ya emang kita niatnya baik bantu. Tapi dengan materi yang kita dapatkan, itu dengan ditarget dan itu bakalan ngancurin. Berarti nggak boleh target dong? Nggak. Kamu nggak pasang target? Enggak. Kalaupun ada orang yang bantu juga, Mian bacain aku dong, sok baca. Tarif dong gini-gini, nggak sok ikhlasnya aja. Kayak sama teman juga kayak, ya udah jalan aja gitu. Nyaman dengan keadaan sekarang, dengan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu dapatkan dengan. Selagi itu wajar ya. Kayak dia contoh kayak, Mian aku tuh habis disantet, siapa sih orangnya? Ya ampun, kayak kita, yang kalaupun kayak gitu juga kita, ya udah yang penting sembuh aja gitu kan. Gak usah balas dendam, gak usah siapa tahu orangnya gitu. Yang penting udah enakan, udah. Kayak gitu. Makanya Mian selalu bilang si freak dan si halu ya. Si freak dan si halu. Cuman kamu doang nih. Dari episode pertama saya ngomong sama anak-anak Indigo, hari ini doang ada Indigo yang berarti si freak dan si halu. Tapi ya sudahlah, biar aja orang mau nganggap apa. Iya. Yang penting kamu tetap berbuat baik. Nah itu. Sekarang juga gini, ada teman dia sakit terus datang nih. Mian mau bilang kayaknya ini non medis deh. Sakitnya gini-gini karena orang lain. Belum tentu dia percaya. Ya udah nggak biar gue freak aja. Simpel kan, yang penting udah ngasih tahu dan dia masalah terima atau enggak ya udah nggak apa-apa. Kamu udah menjelaskan ya. Nah itu. Udah menyampaikan soal percaya atau enggak ya. Kembali ke individunya. Seru juga ternyata ngobrol Mian. Iya gitu. Ya? Oke, Mian terima kasih banyak udah ngobrol sama kita di Mata Indigo kali ini episode Precognition ya, kita udah pernah angkat tapi ternyata beda gitu, nggak apa-apa karena
tidak ada yang sama kan. Nah, betul. Yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Once again, thank you so much. Iya. All the best buat Mian dan Amin. tetap berbuat kebaikan buat semua orang. Amin. Sampai jumpa. Bye.